semuanya, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Siska, ya kabar ya, PAPW itu. Di video kali ini aku mau bahas 8 kesalahan dalam menggunakan sunscreen. Aku sebelum baca-baca tentang ini juga pernah salah dan gak ngeh gitu ya. Aku kira selama ini tuh aku udah benar memakai sunscreen, memang kayak sesimpel itu, tapi ternyata ada hal-hal yang harus kita perhatikan, guys. Oke, jadi nomor 1 kesalahan dalam menggunakan sunscreen adalah terlalu bergantung pada SPF di dalam pelembab atau makeup yang kita pakai. Pasti kita sering menemukan di dalam pelembab atau makeup, base makeup ya, terutama kayak foundation, cushion, itu yang ada tulisan SPF-nya. Terus kita tuh kadang mikir udah berarti kita nggak perlu lagi pakai sunscreen. Ya memang sih kandungan SPF di dalam pelembab atau makeup yang kita pakai itu juga bisa melindungi kulit kita dari sinar matahari. Tapi bukan berarti kita bisa bergantung sepenuhnya sama pelembab atau makeup yang kita pakai walaupun mereka ini udah ada SPF-nya. Karena kandungan SPF di situ tentunya kadarnya tidak setinggi atau seoptimal SPF yang ada di dalam sunscreen sendiri, jadi khusus sunscreen. Jadi untuk menghindari kesalahan dan lebih kayak amannya lagi, kulit kita bener-bener udah terlindungi, kita sebaiknya tetap pakai sunscreen dulu kalau sebelum makeup. Tapi kalau misalnya pakai pelembab tadi yang udah SPF-nya, ya pelembab dulu baru pakai sunscreen lagi. Oke, lanjut nomor 2, yaitu mencampur sunscreen dengan makeup. Artinya apa? Mencampur ini tadi artinya adalah kita itu bukan nge-layer, tapi bener-bener kayak di-mix, diracik karena kita males ngelakuin step-step satu-satu. Karena pernah ada yang DM aku di Instagram tanya, "Kak, serum itu kan bisa kadang dicampur dengan pelembab yang kita pakai. Nah, mau tanya dong, kalau misalnya sunscreen itu bisa nggak dicampur di dalam pelembab sekalian atau di makeup, base makeup yang nggak ada SPF-nya?" Nah, itu jawabannya adalah big no-no, guys. Jadi jangan sekali-sekali ngecampur atau langsung kayak ngeracik sendiri sunscreen diublek ya, bahasanya bingung, diublek sama ini tadi kayak pelembab atau makeup, base makeup. Karena itu tadi malah akan melemahkan fungsi dari kandungan SPF jika kita mencampurkan sunscreen langsung ke dalam pelembab atau makeup. Dan nomor 3 yaitu asal membeli sunscreen yang penting ada SPF-nya. Aku inget banget waktu aku SMP, aku memang kurang paham banget kan tentang skincare, dan zaman dulu itu kayak susah banget untuk cari info-info yang bener-bener selengkap sekarang gitu loh, guys. Sekarang tuh di internet bener-bener kayak lengkap banget kan, kita bisa belajar banyak hal tentang apapun termasuk skincare di internet. Jadi dulu waktu aku sekolah SMP itu tadi, aku sebenarnya udah pakai sunscreen, tapi sunscreen yang aku pakai itu cuman SPF 15 aja. Padahal kegiatan di sekolah itu kan ada yang namanya olahraga ya. Dan olahraga ini tadi biasanya pelajarannya tuh siang, pagi, atau siang hari pas panas-panasnya. Tiap habis olahraga, muka aku tuh kan memang sensitif dari dulu ya. Bahkan dari aku remaja tuh mukanya udah sensitif. Nah, habis olahraga, habis panas-panasan, muka aku tuh pasti kayak udah ngerebus, bener-bener merah banget ya. Semerah itu sampai temen-temen aku juga pada nanyain muka aku kenapa. Padahal yang lain merah juga kena sinar matahari, tapi nggak yang semerah aku. Nah, itu tadi terjadi karena aku hanya memakai SPF 15 dan tidak reapply lagi gitu. Jadi cuman pakai di pagi hari aja. Aduh, jadi itu mukanya bener-bener kayak kena keringet, terus udah luntur kan. Nah, dari situ kita bisa belajar, guys, kalau dalam membeli sunscreen kita juga harus ngerti kebutuhan kita. Jadi kalau kita memang bener-bener aktivitasnya itu outdoor yang panas-panasan juga, apalagi di siang-siang bolong, nah sebaiknya kita pakai SPF yang agak tinggi atau lumayan tinggi. Aku udah pernah jelasin ini juga, tapi aku ulangin lagi aja. Jadi SPF ini tadi singkatannya adalah Sun Protector Factor. Nah, kulit kita sendiri sebenarnya udah ada pelindung alaminya. Jadi kita itu bisa di bawah sinar matahari tanpa kebakar kulitnya itu dalam waktu 10 menit. Tapi setelah 10 menit lewat, itu kulit kita bisa terpapar
maksudnya kebakar gitu loh, jadi gosong, jadi efeknya nggak bagus. Nah, SPF ini tadi gunanya untuk melindungi kan. Angka itu sendiri tinggal dikaliin sama 10 menit. Kalau misalnya SPF 15 itu berarti dikali 10 yaitu 150 menit. Artinya 2,5 jam. Nah, itu bisa melindungi kulit kita dari sinar matahari selama 2,5 jam. Kalau SPF 30 berarti 30 dikali 10 menit, 300 menit. Makin tinggi SPF, semakin lama bisa melindungi kulit kita dari efek buruk sinar. Lalu selain itu, kalau kita beli sunscreen, di produknya pasti juga tertera cocok untuk jenis kulit apa aja. Nah, itu kita juga harus perhatiin. Lalu sekarang yang nomor 4 adalah 1 kali aja mengoleskan sunscreen untuk sepanjang hari. Karena nggak ada sunscreen yang bisa melindungi kulit kita dari sinar matahari sampai 100%. Meskipun mau kita pakai kandungan SPF setinggi apapun. Apalagi sunscreen itu biasanya luntur kalau udah terkena keringat atau air, lebih gampang luntur. Jadi sebaiknya tiap 2-3 jam sekali kita kembali mengoleskan sunscreen ini tadi, guys. Dan sekarang aku mau kasih tahu ke teman-teman cara untuk reapply sunscreen yang bener-bener praktis banget tanpa ngerusak makeup kita. Dan kadang untuk yang wajahnya itu acne prone atau sangat-sangat sensitif, itu kalau kita langsung timpain lagi dengan sunscreen yang bentuknya krim, itu takutnya malah jadi menyumbat pori-pori karena kan udah kena debu segala macem ya. Nah, kalau kayak gitu kan ribet banget ya, kadang kita tuh dari luar nggak sempet gitu loh untuk hapus-hapus makeup dulu terus makeupan lagi kayak gitu. Jadi biasanya aku tuh pakai sunscreen spray kalau untuk reapply sunscreen. Nah, aku nemu yang bagus banget, ini produk lokal namanya Makarya Sunscreen Spray. Jadi dia itu ada kandungan aloe vera extract, licorice extract, centella asiatica extract, dan juga jojoba oil. Dia banyak kandungan alaminya, tapi dia bagusnya tidak ada kandungan paraben, tidak mengandung alkohol, dan tidak mengandung pewangi. Ketika disemprotin di wajah itu bener-bener halus banget juga spraynya yang keluar, dan aku ngerasain ini aman banget untuk kulit sensitif aku. Nah, ini dia udah menyerap, udah kering, dan sama sekali tidak bikin makeup bleber ya. Tapi guys, yang mau aku kasih tahu juga ke kalian, waktu spray itu tutup mata, karena ini kalau kena mata pedes ya sunscreen ini. Jadi tutup mata, terus tunggu sampai beberapa detik itu kalian baru buka mata. Jadi untuk kemana-mana di tas aku selalu bawa Makarya Sunscreen Spray ini yang gak ribet dan praktis banget. Kalau teman-teman mau beli, nanti linknya aku taruh di description box juga, jadi jangan lupa cek. Dan nomor 5, hanya mengoleskan sunscreen pada bagian kulit yang terbuka, yang kelihatan aja. Nah, nomor 5 ini berlaku untuk kulit tubuh juga, karena aku sendiri pun juga sering kayak gitu. Sering salah ya kalau pakai sunscreen, jadi kita tuh olesinnya cuma di bagian sini aja, yang kelihatan. Nah, padahal sebenarnya memakai sunscreen yang baik itu harus diratain ke seluruh tubuh, guys. Meskipun bagian-bagian tersebut udah tertutup oleh baju. Jadi caranya sehabis mandi, nah ini bagus banget nih, sehabis mandi kita pakai lotion ber-SPF ya kalau untuk badan. Kita pakai handuk dulu aja, terus kita olesin benar-benar kalau bisa ke seluruh tubuh. Biar optimal hasilnya, biar rata, nggak belang. Jadi kayak di bagian pundak nih, di belakang, lengan-lengan belakang kayak gini, itu juga kalau bisa dikasih lotion yang ber-SPF. Lanjut ke yang nomor 6, masih berhubungan sama yang nomor 5 tadi. Yang nomor 6 ini tidak mengoleskan sunscreen pada bagian-bagian ini. Nah, bagian-bagian ini itu tadi apa aja? Nah, yang ini tuh aku juga baru-baru aja banget tahu. Karena biasanya kalau pakai sunscreen di muka ya udah muka aja gitu, dan leher depan. Tapi ternyata bagian-bagian kayak leher belakang. Nah, leher belakang ini juga perlu dikasih sunscreen. Karena walaupun ketutupan rambut nih ya, tapi itu juga bisa masuk sinar matahari, terus bisa juga bikin efek yang gak bagus. Terus di area belakang telinga,
Wow, baru tahu juga kan pasti kalau area telinga ini juga perlu dikasih sunscreen. Buru-buru telinga bagian belakang. Kadang aku pun juga lupa ngasih sunscreen di bagian telinga aku yang depan. Jadi telinga pun juga sebaiknya dikasih sunscreen, jangan kelewatan guys. Terus sekarang masuk ke yang nomor 7. Kesalahan ini tuh juga dulu pernah atau sering aku lakukan sebelumnya, yaitu baru memakai sunscreen sesaat sebelum keluar rumah. Jadi bener-bener habis pakai sunscreen tuh langsung keluar panas-panasan. Apalagi kalau lagi liburan itu kayak buru-buru kan seringnya. Jadi buru-buru udah pakai sunscreen udah langsung panas-panasan keluar. Padahal kulit kita ini membutuhkan waktu 30-60 menit untuk menyerap sunscreen ini tadi. Jadi kalau kita nggak memberikan waktu dulu untuk si sunscreen ini menyerap, terserap ke kulit, terus kita langsung keluar, itu sama aja kita nggak akan dapat efek yang maksimal dari penggunaan sunscreen ini. Oke, masuk ke yang terakhir nomor 8, yaitu hanya menggunakan sunscreen saat panas terik. Padahal bagaimanapun cuacanya, kita tuh harus selalu pakai sunscreen. Walaupun itu siang hari tapi hujan atau mendung, tetap kita pakai sunscreen dulu guys kalau keluar rumah. Karena sinar UVB yang menyebabkan kulit terbakar ini memang melemah ketika musim hujan. Tapi sinar UVA itu biasanya lebih kuat, datang lebih kuat gitu. Jadi baik sinar UVA ataupun UVB, dua-duanya itu bisa menyebabkan kulit rusak, bisa menyebabkan atau memicu kanker kulit kalau kulit kita nggak dikasih pelindung. Jadi kita harus tetap pakai sunscreen ya, nggak cuman pas panas-panas doang, tapi juga saat musim hujan, saat mendung, itu tetap pakai sunscreen. Semoga ini bermanfaat. Jadi sekian video hari ini guys, jangan lupa sekali lagi buat like, terus juga komen, share, subscribe, dan setelah subscribe nyalain lonceng notifikasinya supaya gak ketinggalan video-video yang lain. Oke guys, thank you so much for watching and see you on my next video. Bye bye.